Aku kini bisa memahami alasan diet idol-idol dengan melihat gambar ini, bahwa mereka hanyalah tulang belulang kecewa dengan rilisan lagu baru dan disebut tidak ada yang layak untuk didengarkan. Aku merasa Twice telah kehilangan banyak kekuatan mereka. Annyeonghaseyo Cengedol, Yusul Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Dan bagi semua yang dalam kondisi nggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, juga untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang BL dari Korea. Yang mana tuh BL ini itu diangkat dari sebuah webtoon yang juga terkenal banget. Tapi saya banget ya Cinggu, BL ini itu mendapatkan banyak sekali kecaman dari netizen Korea, khususnya adalah para wanita. Kenapa BL ini dikecam oleh netizen? Nah Cinggu, sebelumnya untuk webtoonis Korea yaitu Kugi mengkonfirmasi dengan pengumuman resmi di Twitter bahwa serial bergenre BL yang memenangkan penghargaan Killing Stalking akan mendapatkan adaptasi K-drama live action. Adapun untuk Kugi di Twitternya menuliskan, KS akan dibuat menjadi drama, saya yakin Anda terkejut. Saya pikir ini akan menjadi kesempatan bagus dan juga tantangan besar bagi saya. Saya pikir ini tuh semua berkat minat dan juga cinta penggemar KS yang terus berlanjut. Kami akan segera kembali dengan kabar baik. Terima kasih selalu dan juga kami akan bekerja dengan keras. Untuk Killing Stalking sendiri itu memenangkan hadiah utama 100 juta Korea won atau sekitar 82.900 US dollar dari Lehzin World Comic Contest kedua, dan merupakan film thriller yang mengganggu tentang hubungan kasar dan juga manipulatif antara dua karakter pria, Yunbum si stalker yang trauma dan juga Oh Sang-woo seorang killer yang misoginis. Agak ngeri ya kalau kita baca tentang hal tersebut. Meskipun di peringkat R, webtoon ini telah menjadi hit besar sejak grand final pada tahun 2019 setelah dilokalkan dan juga diterbitkan dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Jepang, dan Italia. Killing Stalking punya pembaca dari seluruh dunia yang semuanya berbagi pengalaman hebat dan juga gembira tentang adaptasi menjadi live action. Namun di sisi lain, untuk netizen Korea justru itu memberikan reaksi yang berbeda dari netizen internasional, khususnya adalah para wanita di Korea sana. Jadi mereka itu menyuarakan kemarahan mereka atas keputusan untuk mengubah Killing Stalking menjadi K-drama live action, lebih khusus menunjukkan bahaya menggambarkan femisida Oh Sang-woo di layar. Salah seorang netizen di sini berkomentar kayak gini, ketika The Chaser keluar, Anda semua menontonnya tanpa masalah. Ketika saya mengatakan itu misoginis untuk memiliki aktris muncul secara harfiah sebagai tubuh wanita mati 1, 2, dan 3, saya diberitahu karakter tidak hanya ngekill wanita. Anda semua mencoba meyakinkan saya bahwa ini adalah genre yang bisa menjadi preferensi bagi sebagian orang, dan itu membawa kami ke sini. Dengan webtoon seperti ini mendapatkan adaptasi K-drama, kami secara keseluruhan terus berjalan menuju akhir ini. Itu tidak terjadi dalam semalam. Kugi, saya adalah salah satu pembaca yang mulai membaca Killing Stalking dan berhenti di tengah jalan. Setelah kita nanti akan bawa ke layar, itu akan menjadi pembenaran pengguna ilmu. Apakah Anda tidak menonton berita? Apakah Anda benar-benar tidak menyadari banyaknya wanita Korea yang berakhir meningsoi setiap hari? Ini bukan tantangan yang harus Anda ambil. Bukan dikarenakan genre BL-nya ya, tapi karena kenapa ini butuh adaptasi K-drama. Gila, kami tidak membutuhkan begitu banyak kekejaman. Jangan melewati batas. K-drama benar-benar berusaha terlalu keras sekarang. Ini harus tetap menjadi webtoon khusus dan tidak diubah menjadi K-drama. Isinya bukan. Saya melihat beberapa adegan dan juga wow, pemeran utamanya terlihat seperti anak kecil, sangat kecil, plotnya juga disgusting. Saya tidak mengerti kenapa orang membaca hal semacam ini. Tapi sebenarnya dari ribuan webtoon lain yang lebih menghibur, kenapa yang ini? Besar, ini adalah salah satu yang akan mengacaukan seluruh ledakan K-drama. Konyol, tapi saya yakin versi K-drama akan banyak diedit dari versi aslinya. Itu harus kan? Selain itu saya bahkan tidak tahu siapa yang akan mengatakan ya untuk acting karakter. Ini akan membutuhkan banyak keterampilan untuk digambarkan. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian juga sama kayak netizen Korea yang tidak setuju jika BL yang satu ini itu dijadikan live action? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk netizen Korea, itu sama sekali tidak masalah dengan genrenya, tapi mereka itu justru sangat bermasalah dengan ceritanya, karena untuk ceritanya itu kayak misogini juga ya kan. Nah,
Oleh karena itulah, netizen Korea itu memberikan reaksi yang benar-benar keras. Dan kalian juga perlu paham kenapa netizen Korea berpendapat seperti itu. Karena hal ini juga menyangkut tentang apa yang terjadi di negara tersebut, terutama dengan para wanita yang kebanyakan meningsoy seperti yang sudah diberitakan. Seperti itu guys, oke? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Untuk berita yang kedua, ini datanya dari idol pria. Jadi untuk idol pria ini katanya ditolak oleh penggemarnya yang cantik. Nah, Cinggu, channel YouTube Sojang baru-baru ini membagikan postingan yang mengklaim bahwa seorang idol pria sedang menempel pada seorang penggemar dan bahwa penggemar tersebut telah menolaknya. Saluran YouTube dimulai dengan mengatakan ada banyak contoh di mana penggemar melekat pada sang idol dan biasanya para idol yang menolak penggemar. Namun ada suatu idol pria yang kedapatan menunjukkan kasih sayang khusus dan melekat pada seorang penggemar. Idol pria dalam isu tersebut diklaim adalah Minso Drippin. Ceritanya tidak mengejutkan ketika fans tersebut mengekspos tindakan mesra Minso di outlet media sosial dan berbagi beberapa percakapan Kakao Talk dengan sang idol. Menurut video tersebut jelas bahwa Minso Drippin memiliki perasaan terhadap penggemar karena dia diberi perlakuan istimewa dibandingkan dengan penggemar lainnya. Minso akan berdiri di depan kameranya, mengizinkannya untuk mengambil foto dirinya lebih dekat, mengizinkannya juga untuk memilih pakaiannya dan juga membuka padanya tentang gejolak batin yang dia rasakan setelah debut. Dia bahkan menulis surat tulisan tangannya yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada penggemarnya. Penggemar tersebut kemudian memposting percakapan lebih lanjut di mana Minso menghubunginya, meminta maaf dan juga mengklarifikasi bahwa dia tidak menghibur dan juga berbicara dengan fans lain setelah membaca postingan yang dibuat oleh penggemar ini. Diduga bahwa penggemar Minso yang telah diberikan perlakuan khusus telah membuat postingan tentang bagaimana dia pikir dia menghibur penggemar lain, dan Minso menghubunginya untuk mengklarifikasi kesalahpahaman. Dalam pesan yang dia kirimkan, dia menjelaskan, "Saya mengirimi Anda Kakao Talk setelah melihat postingan tersebut. Saya belum berbicara dengan penggemar lain sejak 20 Februari, Sabtu pukul 20.21. Seseorang mengirimi saya pesan pada tanggal 19 Maret 2021. Jadi saya hanya bertanya siapa kamu dan hanya itu. Saya ingin melihat apa yang terjadi, silahkan baca pesan ini." Namun Cinggu, penggemar itu membalasnya dengan, "Saya terkejut, saya tidak perlu tahu Anda sedang berbicara dengan siapa, dan saya juga tidak penasaran, saya pikir Anda salah paham." Penggemar memotongnya dan juga menurunkannya, mengatakan bahwa dia telah salah mengartikan hubungan mereka dan juga berpikir itu lebih dari apa adanya. Namun Cinggu, netizen yang melihat video tersebut berpikir sebaliknya. Faktanya mereka melindungi Minso, mengatakan bahwa dia tampaknya orang yang baik dan bahwa penggemar tidak seharusnya mengekspos di media sosial cara lahiriah dengan cara ini. Meski demikian, beberapa netizen mempermasalahkan hal tersebut dan juga mengomentari berbagai hal. Nah Cinggu, untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini, langsung aja kita baca. "Waktu pasti telah berubah ya. Saya juga ingat ketika Anda tidak dapat berbicara langsung dengan idol di hari-hari saya. Saya kira hal seperti ini benar-benar terjadi. Apakah tidak ada garis lagi penggemar mereka langsung seperti ini?" Dan ada juga yang berkomentar, "Ini tuh konyol. Idol benar-benar tidak boleh menghubungi penggemar mereka seperti itu." Lalu ada juga yang membela Minso dengan mengatakan, "Aku merasa dia anak baik, dia khawatir dengan perasaan penggemarnya. Tidak salah menyukai penggemar, aku pikir dia hanya bersikap baik, aku akan mendukung Minso." Itu sangat salah dari penggemar untuk hanya mengekspos dia di web seperti ini. Dia juga pasti sangat terluka. Lalu ada juga yang berkomentar, "Dia membuka tentang kekhawatiran mendalam yang dia miliki tetapi dia masih mengeksposnya, itu sangat kejam. Dia sangat muda jika dia lahir pada tahun 2002. Saya akan mendukungnya ketika dia muncul di TV." Penggemar yang mengekspos dia di media sosial itu tidak berperasaan. Dia sangat naif dan juga baik hati. Itu saja. Saya merasa sangat buruk untuk idol ini. Saya harap dia tidak terluka oleh penggemar ini. Ada orang yang lebih baik di luar sana. Bener sih. Padahal Minso cuman baik doang ya sama dia gitu ya kan. Tapi kok ada ya penggemar seperti ini. Maksudku adalah dia itu penggemar loh, bukan haters. Dan yakin deh setelah ini banyak idol, nggak cuma Minso doang trauma kayaknya ya balas pesan dari fans. I think so. Dan Cinggu, untuk berita berikutnya ini ada berita dari Jong Hoyeon. Jadi seperti yang dilihat, foto dari Jong Hoyeon itu membuktikan bahwa dia itu sangat kurus di sini, dan melihat hal ini banyak netizen Korea yang bersimpati kepadanya. Nah Cinggu, baru-baru ini netizen berkumpul di komunitas online untuk mendiskusikan perihal perbedaan hasil foto dari kamera handphone biasa dengan jepretan hasil kamera profesional yang disebut berhubungan dengan sistem diet keras para idol dan juga selebriti. OP menuliskan, "Aku kini bisa memahami alasan diet idol-idol dengan melihat gambar ini." OP menambahkan dua foto dari aktris sekaligus model Jong Hoyeon yang terlihat berbeda. Salah satu foto Hoyeon diambil dengan kamera handphone biasa dan terlihat kurus, sedangkan satu foto lainnya diambil menggunakan kamera photoshoot profesional dan ia terlihat lebih berisi, padahal di antara dua foto itu dirinya memakai dress yang sama dan waktu yang sama juga. Dan juga berikut adalah komentar-komentar dari netizen melihat postingan tersebut. "Wow, jujur vibe-nya jadi terlalu berbeda, agak mengejutkan.
Wow, saya tidak tahu itu membuat perbedaan besar. Aku juga kaget saat melihat foto itu. Tapi menurutku keduanya masih terlihat super kurus. Aku tidak berbicara tentang orang di postingan, tapi aku bekerja di industri hiburan dan juga serius. Ada beberapa orang yang sangat kurus sehingga membuat kepala mereka terlihat lebih besar dibandingkan dengan tubuh mereka. Sehingga wajah mereka itu tidak terlihat kurus ataupun terlihat seperti tubuhnya ideal atau normal. Sesungguhnya mereka juga tidak terlihat sehat dikarenakan kurus. Menurutku ya, bahkan kamera pemotretan membuatnya juga terlihat sangat kurus lagi. Sungguh jika kalian melihatnya di kehidupan nyata, kalian itu dapat mengatakan bahwa mereka hanyalah tulang belulang sehingga mereka dapat tampil ramping di televisi. Orang-orang yang kurus ya, dalam taraf normal saja, mereka jadi benar-benar terlihat gemuk loh kalau tampil di televisi. Well, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan ini juga menjelaskan kepada kita semua kenapa idol itu juga diet dengan keras. Jadi Cinggu, dengan berdiet mereka nanti akan tampil dengan baik di televisi. Jadi penampilan di depan layar itu memang sangat penting banget. Ada banyak kasus di mana idol K-pop itu melakukan dietnya juga keras banget. Sampai kalau nggak salah ada idol yang katanya disuruh nurunin berat badan dalam waktu 7 hari 7 kg. Jadi dikarenakan itu dia katanya hanya minum air putih saja. Dan kalau nggak salah dia cerita dia juga takut untuk tidur karena takutnya dia itu nggak bisa bangun lagi guys. Oke, saking kerasnya diet yang mereka lakuin. Intinya Cinggu, untuk menjadi artis Korea ataupun idol K-pop itu memang tidak mudah gitu ya kan. Banyak banget yang harus mereka korbankan, terutama untuk makanan. Banyak dari mereka yang terpaksa diet ketat untuk tuntutan pekerjaan mereka yang begitu keras. Dan untuk topik terakhir, ada netizen Korea yang katanya itu kecewa dengan rilisan lagu baru dan disebut tidak ada yang layak untuk didengarkan. Yakin nih nggak ada yang layak? Langsung aja kita baca bagaimana postingan dari netizen Korea tadi. Aku sangat kecewa nih terhadap idol sekarang. Ada banyak lagu yang layak untuk didengarkan sebelumnya, tapi sekarang mereka juga benar mengecewakan. Sejujurnya ya, aku itu sangat menantikan IU, tetapi aku tidak berpikir bahwa lagu-lagunya sesuai dengan kualitas lagu-lagu lamanya. Hasil Lilac bagus, tapi hanya bagus dikarenakan dirilis oleh IU. Maksudnya kayak gimana nih? Nggak ngerti juga ya. Hanya melihat lagunya saja aku tidak yakin, dan lagu-lagu yang dia rilis setelah itu juga mengecewakan. Bangtan Boy With Love itu bagus, penampilan penyanyi asing itu random, tapi lagunya bagus. On bukan gaya aku, tapi pria itu perlu merilis beberapa lagu seperti ini, jadi mau bagaimana lagi, dan aku akan memberikannya. Dynamite, Butter, dan juga PTD atau Permission to Dance itu adalah lagu yang bagus tapi liriknya dalam bahasa Inggris dan mereka hanya merilis single. Aku sangat suka loh sama bisanya Bangtan, setidaknya mereka juga harus rilis mini album ya. Aku ingin mendengarkan lagu-lagu Korea seperti DNA, Idol, P-Club, Fire dan juga Run. BP terlalu berlebihan, mereka tidak comeback. Aku kecewa berat nih, kenapa sih agensi mereka itu YG, mereka tidak pernah memberikan comeback dan juga aku sangat kesal. Aku sangat suka lagu Blackpink tetapi tidak akan ada comeback dalam setahun. Dan itu juga merupakan hal yang berlebihan sih. Ketika aku mendengarkan Red Velvet Kingdom, bukan kualitas yang aku cari di Red Velvet. Terus apa nih yang dicari ini kalau bukan kualitas? Mereka punya begitu banyak pop, tapi ada apa dengan Kingdom? Itu hanya rata-rata ya. Mereka juga akan segera comeback, jadi tolong berikan dong mereka something dengan kualitas yang lama. Menurut aku ya, untuk SM juga eksperimental ya. Mereka juga selalu menciptakan hal yang baru, tidak selalu melihat hal yang lama saja. Apalagi untuk Red Velvet, you know lah musik Red Velvet itu kayak gimana. Aku merasa Twice telah kehilangan banyak kekuatan mereka. Apapun genrenya, ada banyak lagu di mana kalian bisa merasakan energi Twice. Tapi itu memalukan. Aku harap mereka bisa merilis sesuatu seperti Dance the Night Away, Yes or Yes, The Pills, ataupun like alkohol bagus, tapi aku ingin sesuatu yang lebih berdampak. Ini banyak permintaannya ya. Tidak yang bisa didengarkan secara digital saat ini. Orang-orang juga terus mengatakan bahwa rilis terbaru adalah yang terbaik. Tetapi jika aku mendengarkannya, semuanya mengecewakan dan tidak punya kualitas seperti sebelumnya. Seventeen, NCT, Mamamoo, SHINee, dan Taeyeon punya hasil yang bagus, tapi rasanya hasil mereka yang bagus. Jika kalian mendengarkan lagu-lagu mereka, tidak ada yang sebanding dengan yang mereka rilis sebelumnya. Generasi keempat juga seperti ini. Jika IVE, aespa, STAYC, Stray Kids, Treasure, ENHYPEN, TXT ataupun Idol merilis sesuatu seperti puncak generasi ketiga, itu tidak akan terlalu mengecewakan, tapi mereka hanya dan juga banyak alasan. Aku juga sangat menantikan NMIXX kali ini, tetapi lagunya terlalu sulit untuk dimainkan. Aku marah karena tidak ada lagu yang layak untuk didengarkan saat ini. Komposer tidak seberbakat sebelumnya.
Oke, itu adalah postingan dari netizen di komunitas online. Dan berikut adalah respon-respon dari netizen Korea yang lain. Coba kita lihat apakah banyak yang sependapat sama dia. Aku bisa sedikit setuju. Orang-orang selalu mengagungkan masa lalu. Lagi pula budaya generasi kedua yang kalian romantiskan dan sebut sebagai masa kejayaan para idol sama aneh dan juga kotornya. Idol mengalami banyak skandal seperti sekarang dan sama untuk lagu-lagunya. Ada banyak lagu buruk dan juga lagu bagus. Ada juga banyak lagu yang aneh dan juga sulit. Hanya dikarenakan mereka sekarang adalah masa lalu yang kalian rindukan dan juga romantiskan. Generasi ketiga di seri seperti ini juga. Tunggu saja waktu berlalu. Orang-orang nantinya akan omong kosong bagaimana mereka merindukan generasi keempat. Sejujurnya OP benar dan juga biasku disebutkan di sini. Jika publik tidak dapat memberikan feedback seperti itu, lalu siapa yang akan memberikannya? Bukankah kita para pendengar boleh berkata bahwa lagu-lagu zaman sekarang memang mengecewakan ya? Itu membuatku marah, tapi OP benar. Ada apa dengan komentarnya? Aku relate dengan OP, memang benar tidak ada lagu untuk didengarkan. Aku suka lagu-lagu saat ini terdengar seperti lagu-lagu hari ini. Sejujurnya memang benar bahwa lagu generasi kedua lebih baik. Tentu saja generasi kedua memiliki banyak permata tersembunyi, tetapi juga banyak lagu-lagu yang buruk. Tetapi jika kalian mendengarkan lagu-lagu generasi kedua, kalian akan menemukan diri kalian popping dari banyak lagu mereka. Dan well Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggu, topik tadi menutup perjumpaan kita talk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.